Halo sahabat sahabat religi. religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Idrus Alhamid, Ketua BWI Provinsi Papua. Perkenalkan, saya Rita Wahyuningsih, pembimbing zakat dan wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua dan juga Sekretaris BWI Perwakilan Provinsi Papua. Saya Dr. Haji Termulyadi SMKN selaku Ketua BWI Kabupaten Jayapura. Pertanyaan pertama dulu Pak Prof, izin. Ya, Apa sih sebenarnya tugas utama Badan Wakaf Indonesia? baik, makasih. Kalau dilihat dari peraturan atau Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, gitu, bahwa BWI itu memiliki tugas dan kewenangan dalam rangka melakukan pembinaan, mengembangkan objek-objek wakaf di manapun berada. Kalau kita BWI Provinsi atau BWI Papua Raya, maka objek-objek wakaf yang nanti kita akan perhatikan, kita akan bantu untuk melakukan pengembangan, gitu, itu seputar Papua Raya, gitu, karena sudah otomatis tanggung jawab itu harus diembankan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006. Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 42 itu ternyata dijelaskan secara terperinci bahwa tugas dan tanggung jawab BWI itu bukan hanya memastikan objek wakaf. Objek wakaf itu kan ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak, tetapi memastikan pemanfaatannya itu lebih pada hal-hal yang basisnya keumatan, kelembagaan, keagamaan, ya, dengan berbagai macam objek wakaf lain. Apakah ada wakaf yang direkomendasikan untuk anak muda dari BWI? Anak muda ini kan memiliki kreativitas yang cukup signifikan, gitu. Cuma wakaf yang bisa dikembangkan untuk mengembangkan potensi-potensi inovasi generasi muda, inovasi anak-anak atau generasi Z ini, itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus dipastikan dulu konsep yang betul-betul diminati oleh anak muda itu apa. Karena kalau kita bicara wakaf uang, ya, wakaf uang ini kan harus diberikan kepada konten-konten kreator yang bisa mereproduksi. Jadi bukan, artinya begini, kalau kita kasih wakafnya 1 juta, maka konten kreator ini itu bisa mengembalikan atau bisa mengembangkan dia menjadi 3 juta, menjadi berapa itu. Dan saya yakin generasi muda atau generasi Z itu punya kemampuan yang cukup banyak. Cuma pada bilik dan ruang mana yang mereka minat, gitu. Nah, kami Badan Wakaf, gitu, ke depan sudah mulai mencoba untuk memikirkan bahwa ada konsep-konsep wakaf produktif ini itu dikembangkan bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya pasif, gitu, tapi hal-hal yang sifatnya muatan inovasi-inovasi yang basisnya saya yakin itu generasi muda, gitu. Apalagi di Papua ini kan banyak sekali. Artinya generasi muda itu tidak dibiarkan, gitu, duduk di perempatan jalan merenungi nasib, tetapi dia punya potensi. Tapi mungkin dengan potensi-potensi zakat yang ada, gitu, baik itu zakat benda, gitu. Contoh ada di beberapa daerah itu pengusaha-pengusaha terkenal itu mewakafkan mobil. Bayangkan aja kalau mobil ini dirental. Nah, yang bisa rental itu kan anak-anak muda. Lalu benda ini jadi benda produktif. Artinya dia tidak hanya digunakan hanya untuk office atau perkantoran atau gaya-gayaan, tetapi dengan benda wakaf yang sifatnya bergerak, mobilitasnya dari satu tempat ke tempat yang lain, itu sebenarnya bisa dikembangkan. Itu mungkin pandangan umum dari saya. Kalau dari Ibu? Kalau benar sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Prof.
Kalau saya pendangan, saya menambahkan bahwa sesungguhnya untuk anak muda itu sebenarnya sudah memang wajib untuk kita kenalkan sejak dari dini gitu, sejak mereka masih muda. Dengan tidak harus wakaf dengan dengan istilahnya mereka nunggu nabungannya harus banyak dulu baru nanti wakaf, dan dengan minimal lah katakanlah 20.000 atau 15.000 itu menurut saya sudah bisa, tanpa harus mereka menunggu untuk kerja dulu nanti punya untuk nanti mereka memiliki rumah atau akan seperti apa. Misalnya contoh, ketika kami seminggu yang lalu kami diundang oleh Bank Indonesia untuk menghadiri festival wakaf kopi. Di situ nampak banget di mana pelaku-pelaku usaha kopi yang memang pelaku-pelaku usaha itu memang binaan dari Bank Indonesia se-Papua Raya. Di situ caranya seperti gini ketika mereka memperkenalkan wakaf uang untuk anak muda. Jadi ketika mau membeli kopi, mau beli kopi ini kan banyak nih, kopi-kopi aneka kopi nih, minum kafe apa ya kalau kopi itu namanya gitu. Terus dikenalkan ini loh cara wakaf melalui satu wakaf ID, di mana memang sudah sebelumnya Bank Indonesia bersama dengan RWI, Rumah Wakaf Indonesia, itu telah ada 2 yang untuk salah satunya untuk di Papua itu satu wakaf ID di Pondok Pesantren Al Munawaroh dan juga wakaf produktif, dan satu lagi wakaf 200 anak santri di Walesi. Itu kami lihat sendiri dan kami praktek. Jadi ketika itu mau beli kopi, ini loh wakafnya, ditunjukin lewat pamflet atau apa. Kemudian tata caranya langsung kita praktek. Setelah itu nih kopi itu andainya dianggap itu cara memperkenalkan sebenarnya sederhana, bukan setelah berwakaf nanti beli kopi, tidak. Setelah wakaf nih dapat kopi gitu. Sebetulnya caranya tuh hanya untuk nih loh cara-caranya nanti untuk mempraktekkan ketika kita praktek untuk wakaf uang seperti itu. Ya. Jadi juga seperti sini berarti ada wakaf uang dan juga wakaf produktif. Kalau wakaf uang itu bedanya apa sih Bapak dengan donasi atau sedekah biasa? Oh iya, jadi gini, wakaf itu kan pemberian gitu, yang secara substansi itu mengikat gitu, dia tidak berada pada wilayah yang temporer, atau dia hak prerogatif sebenarnya itu ada di wakif atau orang yang pemberi. Artinya pemberi ini bisa membatalkan sewaktu-waktu gitu. Tetapi kalau infak, sedekah itu tidak bisa dikomplain. Hari ini kau infak benda sesuatu gitu, bukan lalu kau infak pagi terus tiba-tiba besok atau sore kau datang ambil. Resepsi agama itu tidak bisa dibikin nalar analog yang terukur. Jadi itu yang dibilang wakaf itu sebenarnya berat. Gitu. Jadi orang punya benda itu lalu dia berikan, ini saya wakafkan. Tapi peruntukannya itu dia punya hak. Dia punya hak. Dan dia punya hak untuk memantau apa benar itu peruntukannya, enggak. Beda hal dengan infak. Infak itu kalau bahasa kita sekarang ini investasi. Kamu tanam 10, maka kamu akan dapat pemberian di hadapan Tuhan. Itu kelipatan. Itu menginvestasi namanya. Jadi kita investasi ke padat modal, ya kita akan dapat manfaat yang cukup banyak. Itu kalau infak. Sedekah itu sebenarnya dibilang bantuan untuk membuat orang jadi senyum. Gitu loh. Itu sedekah itu sebenarnya ekspresi kalau dari sisi psikologi ya. Psikologi metaforsa sosial itu. Yeah. Kalau sedekah itu kan kata dasar bahasa Arabnya sidik. Membuat orang terlihat jadi orang benar, orang baik gitu kalau sedekah. Gitu. Artinya lahirnya lembaga-lembaga ini, lembaga wakaf, ya, lembaga zakat dan sebagainya, itu artinya apa? Pemerintah itu hadir untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 29 bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang itu untuk melaksanakan fungsi agama. Maka jangan heran
Undang-Undang Nomor 41, maka wakaf itu berdiri sebagai bagian dari elemen bangsa ini. Karena banyak pemerintah daerah yang tidak tahu. Dianggap lembaga wakaf ini kayak lembaga remaja masjid begitu. Padahal ini ditopang oleh undang-undang dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 itu. Nah, itu dijelaskan tentang regulasi dan macam-macam. Apakah di Papua ada tanah makam yang diwakafkan? Wakaf tanah makam? Iya, sebenarnya tanah wakaf atau tanah yang diwakafkan atau dibilang ada kan wakaf uang dan wakaf melalui uang, gitu. Di Biak ada tanah kurang lebih 2 hektar, itu diwakafkan untuk pemakaman Muslim, gitu. Manusia memiliki etika, memiliki estetika gitu. Jadi ya harus diperlakukan dengan baik dan benar gitu. Maka mau tidak mau di Biak itu ada tanah wakaf itu. Yang proses pengelolaannya itu pasti BWI Biak dengan lembaga yang menjadi tanggung jawab itu akan mengelola gitu. Nah, untuk Papua seperti itu. Sebenarnya Papua Raya ini kan di Nabire juga, di Merauke juga ada, gitu. Tapi bukan untuk tanah makam sebenarnya, itu untuk tanah pondok. Tapi di Kabupaten Jayapura, nah ini kebetulan Ketua BWI ada, bisa langsung tanya ke Paitua 1, Ondo Afi 1. Kalau yang di Kabupaten Jayapura letaknya ada di mana, Bapak? Ya. Alhamdulillah kita mengusahakan pengadaan tanah melalui wakaf tunai uang yang kemudian nanti akan menjadikan wakaf tanah makam, yaitu berada di Kampung Sere, Kabupaten Jayapura, Distrik Sentani. Hal ini diadakan menjadi suatu yang program prioritas karena makam Muslim yang ada di Kabupaten Jayapura itu sudah penuh, sehingga kita menginisiasi dari BWI untuk segera memiliki lahan makam yang insya Allah sudah kita laksanakan dengan 1 hektar dengan taraf pembayaran. Pada saat hari ini kita sudah pembayaran sekitar 1,3 miliar, kurang lebih 700 juta lagi untuk pelunasan daripada tanah makamnya. Sedangkan fasilitas lainnya seperti nanti ada musola, ada pagar, terus nanti ada juga untuk istighosah, dan kemungkinan besar juga ada untuk sapam ya, untuk penjaga itu. Nanti insya Allah kita membutuhkan dana kurang lebih 4.700.000, sehingga kita masih membutuhkan kekurangan untuk tanah makam tersebut 300 juta, sedangkan untuk fasilitas umum itu sekitar 2.700.000.000 rupiah. Insya Allah dengan itu tidak ada lagi penyerobotan yang bukan Muslim untuk masuk di tanah makam Muslim. Ini khusus untuk Muslim saja. Hal ini kita sampaikan juga bahwa makam Muslim itu dengan sesuai perencanaannya, dengan 1 hektar itu nanti kita akan masukkan ke liang lahat itu makam sekitar 1.500. 1.500 itu yang 900 untuk yang dewasa atau yang sudah tua meninggalnya, sedangkan yang muda itu nanti sekitar 600. Seperti itu. Sehingga perencanaannya sudah jelas, tata ruangnya sudah jelas, supaya nanti space itu tidak hilang. Terus nanti kita mungkin menggunakan yang semua sama, jadi tidak boleh ada keramik, tidak ada apa-apa. Jadi betul-betul itu kita nanti supaya bisa digunakan secara maksimal tanah yang sudah ada. Terima kasih. Iya, memang betul apa yang dikatakan oleh BWI Kabupaten bahwa makam itu kan harus dikelola, gitu. Nah, persepsi ini masyarakat harus tahu, gitu. Anak-anak muda juga pun demikian, gitu. Terus memang saya sebagai Ketua BWI Provinsi atau Papua Raya, saya mengajak, gitu, Ketua BWI Kabupaten Kota itu mengikuti apa yang dilakukan oleh BWI Kabupaten Jayapura. Menyediakan lahan. Urusan perolehan yang tadi saya bilang, wakaf itu ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang.
Artinya wakaf melalui uang ini begini. Orang semua kumpul uang, lalu dari uang itu beli tanah. Gitu. Dari uang beli tanah, berarti wakaf melalui uang. Wakafnya tanah kuburan. Gitu. Cuma ingat, pada saat tanah kuburan itu sudah diperoleh, maka tanah ini harus dikelola menjadi wakaf produktif. Wakaf produktifnya begini. Tanah kuburan itu setiap mayat yang datang, itu tidak gratis. Karena yang gali kolam itu manusia. Gitu. Kan dalam persepsi agama itu kan bayar upah buruh sebelum keringatnya kering. Gitu. Tiba yang gali kolam itu sakit, terus mau dibiayai dari mana? Gitu. Maka ini yang dikatakan bahwa agama itu mahfud, memahami sesuatu yang memiliki kausalitas, sebab akibat. Gitu. Jadi persepsi sosial itu harus dibaringi dengan persepsi publik yang dimana jangan meletakkan beban kepada pengurus BWI atau lembaga pengelola aset-aset wakaf ini, nadir dan lain-lain, lembaga kenadiran gitu. Maka ke depan saya sepakat sekali apa yang dibuat oleh Pemda Kota itu, bahwa makam di Buper itu gitu, ada sebagian yang memang di take over oleh pemerintah daerah, ada sebagian yang memang harus dibayar gitu. Nah, yang harus dimaknai itu, kadang-kadang kita ini kan mentang-mentang, ini kan benda wakaf, kami sudah kumpul uang. Kau kumpul uang itu beli tanah, bukan kumpul uang gali tanah ini tanam kau punya orang. Bedakan persoalan ini dalam persepsi publik gitu, sehingga orang harus disadarkan bahwa benda yang kita kumpul itu namanya uang. Uang ini beli tanah. Tanah ini diperuntukkan untuk makam. Yang tadi Ketua BWI Kabupaten mengatakan orang-orang tua sekian persen, anak-anak muda sekian persen. Gitu. Itu kan persepsi yang sifatnya insidentil. Kalau tiba-tiba anak-anak muda umur panjang, berarti yang tanam itu 100% orang-orang tua. Artinya kita juga tidak mau mati duluan nih. Yang sudah overset itu sudah bilang Tuhan panggil dorang. Kita yang masih muda-muda ini kan masih panjang. Saya dikit Iya, nambah silakan. boleh ya? Ya, terima kasih. Tadi setuju sekali yang tadi programnya BWI Kabupaten Jayapura juga yang dikatakan oleh Pak Ketua BWI Papua. Tapi tadi yang ada beliau sampaikan wakaf melalui uang dan wakaf uang. Dan memang sesungguhnya kalau yang programnya BWI Kabupaten Jayapura untuk wakaf, berarti dalam tanda kutip wakaf melalui uang. Dan itu sudah ada targetnya sekian. Setelah sekian itu berarti sudah selesai nggih Prof, setelah selesai untuk peruntukannya untuk pembebasan lahan. Tetapi dalam tanda kutip itu tidak selesai sampai di situ saja. Saya menyambung Pak Ketua sampaikan. Dan itu nanti menjadi tugas BWI juga untuk harus ada nadir yang memang sudah terdaftar di BWI. Nah, ini tugas kami untuk nadir-nadir itu, dan juga untuk didorong untuk mereka segera kompetensi apa istilahnya itu, sertifikasi nadir. Karena itu nanti setelah selesai seperti yang Prof katakan tidak gratis, karena nanti bukan nanti menjadi tugas kita semua prospek tanah makam yang notabene tanah tanah wakaf ya, sertifikat wakaf itu kita menjadikan menjadi wakaf produktif, sehingga dalam tanda kutip kita coba satu lagi konsep melalui BWI Kabupaten Jayapura, tentunya konsep itu disosialisasikan secara intens, dan juga nantinya setiap umat itu bisa berwakaf, bukan lagi wakaf melalui uang tetapi berwakaf. Tentunya juga nanti akan ada yang sudah diinikan satu wakaf ID untuk wakaf produktif tanah makam yang sudah selesai proses pembebasan dan tuh sertifikat wakafnya. Menurut saya sih begitu. Ya, boleh saya tambahkan? Boleh. Bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Rita Wanisya selaku pembimbing wakaf, itu kita sudah mengasosialisasikan untuk kedepannya berkaitan dengan sertifikasi nazir. Dan sekarang alhamdulillah dalam waktu 2 hari ini saya sudah dapat 10 untuk proses sertifikasi. Jadi mulai tadi pagi bisa nanti masyarakat Muslim Kabupaten Jayapura membuka WhatsApp grup BWI dan WhatsApp grup DMI, bahwa untuk segera semua masjid
bisa membayar sekitar 4 juta rupiah untuk pelaksanaan daripada kita sertifikasi nazir. Nah, jadi karena ini kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Prof. Alhamid menyatakan bahwa kalau bisa segera kita koordinasi dengan Jakarta untuk pelaksanaan. Karena kalau seandainya hanya 10 orang kan kurang. Ya saya membuat target sekitar 30 orang. Nanti dalam waktu 1 bulan ini bagaimana supaya masjid-masjid itu kita istiqomah untuk saya door to door untuk menyampaikan sisihkanlah sebagian daripada dana masjid itu 4 juta untuk membayar sertifikasi. Karena inilah menjadi persoalan kita ke depan kalau kita tidak mempunyai landasan kuat sebagai nazir. Sehingga nazir itu sangat penting sekali dan insya Allah dalam kurang lebih bulan depan mungkin saya dengan Pak Pro dengan Ibu Rita untuk silaturahmi ke Jakarta supaya kita bisa melaksanakan program perserikatan nazir itu. Nah, kita mau ada satu ketika cari wakaf itu Kota wakaf. iya ada kota wakaf. Kota wakaf itu apa dan di Papua apakah sudah dikonsepkan dan keuntungannya untuk masyarakat itu apa sih kota wakaf? Kota wakaf itu sesungguhnya gini, kita coba mengulas kembali review program strategis Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf itu ada salah satunya kota wakaf. Jadi selain kampung zakat, kemudian wakaf produktif, kota wakaf dan satu lagi pemberdayaan ekonomi umat ya. Menjawab tadi pertanyaan apa sih sesungguhnya kota wakaf? Ya memang sesungguhnya kota wakaf itu kalau kita bicara memang Papua belum masuk karena tetapi dalam tanda kutip kenapa belum masuk? Memang bukan belum masuk karena memang belum ada, tetapi itu menjadi tugas kita semua, terutama pengurus BWI dari Papua sampai tingkatannya se-Papua Raya. Itu karena konsep kota wakaf sesungguhnya adalah pengembangan kawasan di lokasi tanah wakaf. Jadi pengembangan kawasan yang dikelola berbasis wakaf. Jadi untuk pendidikan, untuk rumah sakit, untuk usaha-usaha yang UMKM, usaha-usaha produktif, itu semuanya di atas, itu semua dibiayai melalui wakaf, melalui wakaf uang. Nah ini sesungguhnya juga kita sedang inventarisir karena memang boleh dikata insya Allah kita optimis ya Pak Ketua ya. Insya Allah kita optimis, tapi kita coba sambil ini sudah jalan, kita akan inventarisir kembali sekiranya setelah wakaf yang sudah bersertifikat wakaf, kemudian kita dorong lagi itu di situ di atas lahan yang sekian luasnya sekian hektar itu ada memang ada rumah sakit yang memang dari tanah wakaf, kemudian toko-toko minimart atau minimart itu yang memang dari tanah wakaf itu insya Allah seperti itu. Jadi gini, menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Pembimbing zakat dan wakaf. Jadi kota wakaf itu kalau kita lihat di Istanbul, Turki ya, gitu. Dulu kerajaan-kerajaan kerajaan Turki, kerajaan yang basisnya Spanyol, Spring itu kan setelah terjadi peperangan dan sebagainya, gitu. Daerah-daerah itu kan daerah-daerah yang memang harus dikuasai oleh sultan, gitu. Nah, lalu di situ dibangun, dijadikan itu tanah wakaf, sama juga di Madinah. Di Madinah begitu. Para sahabat-sahabat yang punya lokasi yang begitu luas, gitu, maka dia serahkan ini wakaf untuk makam baki, wakaf untuk Masjidil Nabawi, wakaf untuk sekolah, wakaf. Nah, karena ini berada dalam satu kawasan seperti yang tadi Ibu sampaikan itu, maka lalu di situ disebutkan kota wakaf. Kalau di sini mungkin saja Kabupaten Jayapura yang Kerom. Jadi di kota itu kalau dihitung-hitung Merauke banyak sekali loh potensi wakaf yang dimanfaatkan untuk sekolah, dimanfaatkan. Nah, ini lalu dijadikan kota wakaf. Cuma lagi-lagi yang saya sampaikan tadi, bahwa Undang-Undang Nomor 41 tentang perwakafan di Indonesia itu kalau difahami oleh pemerintah daerah,
Wah, luar biasa. Artinya areal-areal publik seperti taman kota, seperti pokoknya kebermanfaatan lah. Itu kalau diambil menjadi tanah wakaf dan sebagainya, karena sertifikatnya pertama, sertifikat wakaf itu kan zero, tidak ada pembiayaan, 0 rupiah, pajak tidak ada, gitu. Berarti potensi yang ada itu kalau dijadikan objek wakaf, pertama objek wakaf itu tidak bisa dijual beli. Mau 1 meter 1 senti pun tidak boleh kalau sudah diwakaf, gitu. Nah itu tadi, jadi ada daerah yang di situ ada tanah dipakai untuk rumah sakit, tanah wakaf, pendidikan, tanah wakaf, ekonomi pasar, tanah wakaf. Itu perumpamaan di Istanbul, perumpamaan di beberapa tempat. Mereka di satu tempat akhirnya dijadikan. Betul, akhirnya lalu ditetapkan sebagai kota wakaf, gitu. Itu tadi. Saya nambahin dikit ya. Tadi katain Prof itu memang setelah adanya kota wakaf itu nanti ada slogan kami zakat wakaf berdampak. Jadi setelah adanya kota wakaf itu yang kesehatan, sosial, pendidikan itu masyarakat, dalam hal ini masyarakat kita semua ya, warga negara Indonesia, masyarakat umumnya bukan hanya Muslim saja, dia akan menerima manfaatnya. Jadi bukan hanya, intinya bahwa yang kita garis bawahi bahwa kota wakaf itu dia bermanfaat, tidak bukan masyarakat dia tidak bergantung pada anggaran yang dibiayai oleh negara, dalam ini APBN, tetapi dari hasil wakaf itu yang berdampak. Jadi masyarakat itu menikmati hasil itu wakaf, seperti hasil wakaf. Ya, makasih. Ya, dari semua sektor yang sudah ada di kota wakaf itu ya. Mantap. Iya. Saya mau ada ajakan untuk anak-anak muda, ajakan kontribusi terkecil yang bisa dilakukan lewat wakaf bagi anak muda, kira-kira seperti apa, Pak? Karena sekarang ini kan sudah ada itu wakaf melalui uang. Di kota-kota besar sekarang, siswa-siswi itu belajar berkontribusi untuk kepentingan publik. Artinya, yang tadi sempat disinggung, bahwa ada siswa yang dia sebulan mewakafkan duit 10.000, atau seminggu, yang kita dulu itu sedekah, kita dulu mengenal itu. Nah sekarang ini wakaf. Supaya perolehan, saya kasih contoh begini. Kami ini siswa-siswi, kami ini mahasiswa, kami ini generasi muda, kami punya teman yang kasihan. Masa kami sendiri yang bisa beli benda-benda live streaming, benda macam-macam. Sementara dia punya potensi, tapi dia tidak punya duit. Nah, maka teman-teman bersepakat, sudahlah kita kumpul duit, satu orang berapa, kita niatkan sebagai wakaf. Nah, kita beli barang itu, kita wakafkan ke dia. Kita serahkan ke dia dengan peruntukan. Ini menarik sebenarnya, yang nanti mungkin ke depan kita coba untuk sosialisasi. Cuma membuat orang faham itu kan, karena ada faham dan salah faham. Kalau orang salah faham, itu kita bawa di warung minum teh ST, itu insya Allah salah pahamnya hilang. Kalau faham salah, itu masalah. Kita harus buka literatur, harus belajar macam-macam, supaya dia punya faham itu berkesinambungan dengan yang lain. Nah itu sudah aman. Saya ajak anak muda gini loh. Adik-adik, yuk kita berwakaf, karena kalau kita hanya sekedar sedekah itu hanya sekali. Tetapi kalau kita berwakaf melalui uang, insya Allah itu akan berkelanjutan. Dan isi masa mudamu dengan berwakaf, tidak harus besar-besar, bisa 10.000, 15.000 dan seterusnya. Intinya kita ikhlas lillahi ta'ala. Kita sudah mencoba dengan beberapa lembaga yayasan, YPKP, kita buatkan kotak wakaf untuk pagi. Jadi dengan cara wakaf pagi itu sebagian dari uang jajannya bisa dimasukkan, dan itu dikelola oleh kepala MTS YPKP. Itu bisa store tiap bulan sampai 1 juta, 2 juta. Itu mendorong untuk anak-anak mesiskan sebagian daripada uang jajannya untuk berwakaf. Seperti apa yang diceritakan oleh tadi Ibu Pembimbing Zakat, bahwa wakaf itu tidak usah menunggu sampai berapa sampai ratusan ribu, atau saya kerja mungkin 10.000, 20.000 boleh. Jadi
Caranya anak-anak, kalau mendapat uang jajan dikumpulkan dulu. Begitu sudah mencukupi lebih dari 10.000 dia masukkan. Begitu. Jadi nanti otomatis dari kotak amal itu sudah dimasukkan masing-masing jumlahnya. Ini caranya kita juga mengedukasi, mendidik cara berwakaf. Jadi wakaf tidak harus mempunyai uang banyak dulu, tetapi dengan uang yang ada uang jajannya dikumpulkan minim 10.000 sudah bisa turut serta dalam berwakaf. Semoga edukasi kepada generasi muda itu bisa berlanjut dan ke depan menjadi suatu kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan ini adalah menjadi kebiasaan untuk menjalankan wakaf ini sangat dipentingkan, karena melalui lembaga wakaf inilah kita nanti ke depan juga bisa menjadi wakaf produktif dan masih banyak hal lain yang kita bisa kembangkan dari wakaf ini. Terima kasih. Oke.